yaitu logika. Kami dari kelompok 7. Izin memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah yang sering banget digunakan, tak kenal maka tak sayang. Walau sudah kenal, mari kita kenal kembali biar tambah sayang. Nama saya Kezeri Kusuma. Saya Safiri Novianjani. Saya Pina Ulamansari. Saya Syokil Faiz. Dan saya Muhammad Hafiz. Berikut subbab yang akan kami bawakan. Yang pertama ada pengertian logika dan perspektif logika menurut para ahli. Yang kedua ada macam-macam logika dan jalan pikir logika. Yang ketiga ada unsur-unsur dari logika. Yang keempat ada hukum dasar logika. Dan yang terakhir ada manfaat dari logika. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, jadi pertama-tama kita akan bahas tentang apa sih logika itu. Jadi, logika itu berasal dari bahasa Yunani, yakni berasal dari kata logos atau logike, yang berarti hasil pertimbangan akal yang dinyatakan dengan kata-kata. Jadi dapat disimpulkan bahwa logika merupakan suatu disiplin ilmu yang menjelaskan tentang metode-metode agar mampu berpikir dengan tepat sesuai dengan kaidah berpikir yang logis. Oke, selanjutnya ada perspektif logika menurut berbagai para ahli. Nah, di sini tuh kami mengambil 3 tokoh yang menjelaskan tentang logika. Yang pertama itu ada Bapak Irving MC, yang kedua ada Bapak John Dewey, dan yang ketiga ada Bapak Abdul Mumin. Yang pertama ada Bapak Irving MC. Bapak Irving MC menjelaskan bahwa logika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar ataupun penalaran yang salah. Oke, selanjutnya itu yang kedua itu ada menurut Bapak John Dewey. Menurut Bapak John Dewey itu menjelaskan bahwa logika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang metodologi yang di dalamnya membahas tentang 5 proses persoalan terkait proses logika. Yang pertama itu ada proses sadar masalah, yang kedua itu ada pengertian pokok masalah, yang ketiga itu ada survei atas kemungkinan, yang keempat itu ada mendeduksi suatu konsekuensi, dan yang terakhir atau yang kelima itu ada verifikasi lewat pengalaman. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ada menurut Bapak Abdul Muin. Bapak Abdul Muin menjelaskan bahwa logika merupakan suatu ilmu untuk menggerakkan kepada jalan kebenaran yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Nah, setelah mempelajari macam-macam logika dan jalan pikir logika, nah sekarang kita masuk ke unsur-unsur logika. Pemikiran manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ada apa aja sih? Yang pertama itu adalah pengertian. Nah, pengertian ini disusun sedemikian rupa menjadi sebuah keputusan-keputusan, dan akhirnya dari keputusan-keputusan tersebut disusun lagi sedemikian rupa menjadi sebuah penyimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian. Pengertian itu menangkap sesuatu tanpa mengakui atau mengingkarinya. Kayak contohnya nih, misalnya kenyataan akan adanya jual beli mobil mahal dan seterusnya. Nah, setelah itu baru ke keputusan nih. Nah, keputusan itu memberikan keputusan, artinya menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya atau mengakhiri hubungan itu, kayak mengakhiri hubungan itu. Nah, contohnya tuh kayak apa sih? Kayak harga mobil. Jadi kita memberi keputusan. Contohnya mobil itu mahal gitu. Nah, setelah dari keputusan, akhirnya ada penyimpulan. Nah, penyimpulan itu menghubungkan keputusan sedemikian rupa sehingga dari keputusan tersebut akhirnya sampai pada tujuannya, yaitu kesimpulan. Contohnya tuh kayak dari harga mobil mahal itu kita memberi penyimpulan, seperti saya tidak menjadi beli mobil itu. Itu merupakan unsur dari logika. Jadi yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada keputusan, dan yang terakhir adalah penyimpulan. Oke, setelah mempelajari perspektif para ahli, kita akan membahas macam-macam logika. Jadi logika ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu logika kodatiah yang umum sifatnya dan juga logika formal yang khusus sifatnya. Logika kodatiah itu adalah pikiran bekerja menurut hukum logika dengan cara yang spontan, tetapi dalam hal tertentu akal budi manusia ini dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif.
Selain itu, perkembangan pemahaman manusia ini masih sangat terbatas. Selanjutnya ada logika ilmiah atau logika formal. Logika inilah yang membantu logika kuadratiyah. Logika ini dapat memperhalus dan mempertajam akal budi manusia dan juga menolong agar akal budi manusia ini lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan juga lebih aman. Logika inilah yang dimaksud mempunyai hukum-hukum atau asas-asas yang harus ditepati. Oke, selanjutnya kita akan membahas jalan pikiran logika. Jadi, jalan pikiran logika ini dibedakan menjadi dua, yaitu logika induksi dan juga logika deduksi. Apa sih logika induksi dan logika deduksi ini? Jadi, logika induksi ini adalah cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Contohnya seperti kesimpulan peneliti humoris. Dan juga yang kedua ada logika deduksi. Logika deduksi ini adalah cara berpikir di mana dari pernyataan umum ditarik kesimpulan khusus. Nah, logika juga ada hukum dasarnya. Yang pertama ada law of identity yang menjelaskan bahwa sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Yang kedua ada law of contradiction yang menyatakan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu itu. Yang ketiga ada law of excluded middle yang mengungkapkan bahwa sesuatu itu pasti memiliki suatu sifat tertentu atau bahkan tidak memiliki sifat tertentu itu. Yang keempat, ada law of sufficient reason yang menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Itu berarti tidak ada perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk sebab yang terakhir ada manfaat logika. Sekarang, manfaat logika ini membantu kita untuk berpikir secara rasional, lurus, koheren, cermat, dan masih banyak lagi. Logika juga dapat meningkatkan kecerdasan kita dalam kemampuan berpikir secara tajam. Dan juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu yang sangat besar dalam mencapai kebenaran guna untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan. Jadi, logika ini membantu kita untuk berpikir secara lurus, efisien, teratur untuk mencapai ke suatu pikiran yang benar. Oleh karena itu, logika ini sangat diperlukan oleh semua manusia untuk menghadapi segala keadaan apapun itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kurang, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video kami.